Berikutnya Pak Dwi ya. Iya Pak. Aduh Pak jadi tegang Pak di depan Bapak Ibu guru. Tenang Pak, tenang. Beda Pak Tegang itu auranya indah Pak. Pak Dwi. Di depan Bapak Ibu guru mah Pak beda Pak. Aduh. Udahlah. Tegang itu indah Pak Dwi. Ya, bismillah aja. Pas tadi. Ya udah. Silakan Pak Dandi untuk mulai. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya Pak. Apakah sudah tampil? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar di siang ini? Anak-anak Bapak yang cantik dan cakep. Gimana kabarnya nih? Bapak sehat. Tetap semangat ya, walaupun jam pelajaran kita saat ini di jam siang-siang nggak apa-apa ya. Tetap semangat aja pokoknya mah. Semangat Pak. Semangat lah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin meminta bantuan nih dari kapten kelas kita untuk memimpin doa ya. Monggo Mas Ahmad dipimpin doa. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Silahkan teman-teman sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, hari ini kira-kira siapa nih yang apakah tidak ada yang hadir? Tidak ada yang hadir. Apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua nih? Masuk semua Pak. Masuk semua nih. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Berarti kita masih dikasih kesempatan untuk sehat ya. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatannya semuanya ya. Ya, baiklah. Sebelumnya Bapak nih ada satu pertanyaan nih. Ada yang tahu nggak kaitan antara rigging dan animating? Kan kita minggu kemarin udah belajar nih buat apa ya? Buat pendahuluannya. Kira-kira apa nih di antara rigging dan animating? Apakah ada yang tahu? Ngasih tulang bukan Pak, kalau rigging Pak. Nah, bener pisan Kang Adit. Rigging ya, pengasih tulang. Kalau yang animatingnya, ada yang tahu juga nggak? Yang lainnya? Gerakannya mungkin Pak. Silakan Pak. Bener banget Ban frame. kata Mas Ahmad sama Mas Gantang ya. Jadi kalau dikaitin gitu ya, rigging sama animating itu sebelum kita membuat animasi atau animating gitu ya, kita perlu bikin tulangnya dulu gitu ya. Seperti itu. Kita mulai dari situ aja dulu aja ya konsepnya. Oke, lanjut. Nah, untuk quotes of the day kita hari ini berasal dari raja bajak laut kita ya, Monkey D. Luffy. Oke, coba Bapak pengen nih salah satu seorang dari kalian untuk membacakannya. Mungkin dari Mbak Herlina.
Boleh Mbak dibacakan Mbak? Iya Pak Dwi, hidup adalah pilihan saat kamu tak memilih itu adalah pilihanmu. Iya. Jadi hidup adalah pilihan saat kau tak memilih itu adalah pilihanmu. Nah ini kutipan untuk hari ini yang Bapak pilih. Kenapa Bapak memilih ini? Karena hidup itu emang pilihan kan ya. Jadi apapun yang kita pilih atau kita malah tidak memilih sama sekali, ya itu emang pilihan kita gitu. Apapun konsekuensinya, mau bagus atau kurang bagus, yang penting kita jangan menyesalinya, seperti itu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke. Nah, jadi materi hari ini di 2 jam pelajaran ya, walaupun mungkin nggak terlalu lama, tapi tidak terlalu sebentar juga. Kita akan masuk KD baru nih, di KD 3.6. Jadi materinya itu adalah menganalisis dan membuat rigging 3D hard surface. Oke. Nah, di sini ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Mungkin Bapak pengen minta tolong lagi nih. Bapak jalan ke belakang ya. Di belakang nih ada siapa? Di belakang ada Bu Ade. Mangga Bu Ade, tolong dibacakan. Baik Pak, indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu pada KI pengetahuan, yaitu menerapkan jenis rigging pada 3D hard surface. Terus yang kedua menganalisis tools rigging 3D hard surface. Dan kemudian indikator yang kedua itu pada KI keterampilan. Yang pertama membuat rigging 3D hard surface. Yang kedua membuat animasi 3D hard surface Pak. Iya, oke. Berikutnya ada juga nih yang namanya tujuan pembelajaran. Kayak di sini Bapak jelasin aja ya. Jadi tujuan pembelajaran kita nih hari ini yang pertama itu melalui kegiatan diskusi menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan jenis rigging pada 3D hard surface secara mandiri. Yang keduanya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis tools rigging 3D hard surface secara mandiri. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita membentuk kelompok nih, Bapak ada satu pertanyaan lagi nih. Ada nggak nih di antara kalian yang pernah nonton film animasi buatan Pixar berjudul Cars? Apakah ada? Pernah Pak. Dapat mobil merah. Pernah ya? Belum Pak. Yang mobil kayak manusia itu, yang hidup-hidup itu ya? Ya, mobil bisa ngomong, Pak. Bisa Benar. ngomong. Terus berikutnya, kalian tahu nggak cara membuat riggingnya? Kira-kira di 3D hard surface? Belum tahu Pak. Nggak tahu, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum, makanya nih Bapak hari ini bersama kalian belajar tentang membuat rigging. Seperti itu ya. Nah, baiklah kalau begitu yuk kita bentuk kelompoknya ya. Kita sekelas kan ada 23 orang nih. Kita bikin 5 orang aja mungkin ya. Mungkin ada satu kelompok yang isinya 6 orang. Sisanya 5 semua ya. Setuju nggak? Boleh Pak. Oke. Ya, Nah, untuk memulai masalah pembelajaran hari ini, karena hidup kita ini memang banyak masalah gitu ya. Nggak apa-apa. Hidup ini memang banyak masalah. Kalau nggak pengen banyak masalah, mungkin kita tidak bisa hidup gitu ya. Jadi
pertanyaan awalnya nih, gimana nih buat masalah kita ini? Gimana dong cara nge-rigging hard surface atau mobil ini? Seperti itu ya. Ya, Nah, sebelum kita lanjut nih, di sini ada sedikit eh, materi pemantik gitu, yang ingin Bapak minta tolong lagi nih ke Kang Adit untuk membacakan. Mangga Kang Adit. menganalisis rigging 3D hard surface. Rigging 3D ya Pak atau 3D Pak bacanya Pak? Boleh 3D, boleh Boleh. 3D. Kita kan orang Indonesia, 3D juga nggak apa-apa. Ya, rigging 3D adalah teknik membuat struktur tulang model 3D. Struktur tulang ini menyederhanakan proses animasi. Teknik ini membantu dalam proses menciptakan kerangka tak terlihat yang selanjutnya mendefinisikan pergerakan suatu objek. Proses tak terlihat ini hanya dapat dilihat selama waktu rigging dan tidak dalam render akhir. 3D membuat gerakan model lebih mudah untuk mengontrol dan mendistorsi objek 3D sesuai kebutuhan. Iya, Itu Pak. benar. Jadi kalau kita ibaratin nih ya, si rigging itu kalau kita analogin ya, dalam tubuh kita itu berarti tulang kan ya. Kalau kita nggak punya tulang, kira-kira kita bisa gerak nggak anak-anak? Enggak, Pak. Nggak bisa gerak kan? Pak. Kalau nggak bisa, Nggak bisa, Pak. kalau tanpa tulang atau rigging kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa animasi. Ya seperti itulah. Jadi sebelum kita bergerak atau beranimasi kita harus memiliki tulang gitu ya. Jadi kalau kayak kita dulu waktu masih kecil, tulangnya belum kuat, kita belum mampu bergerak. Sekarang kita udah kuat, kita bisa gitu ya. Nanti mungkin kita udah mulai tua, kita mulai berkurang kekuatannya, gerakannya, animasinya mungkin semakin berkurang juga. Seperti itu ya, mungkin gambarannya. Nah, di sini Bapak membagikan LKPD kepada semua kelompok ya. Di sini Bapak ingin kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di dalam LKPD ini Bapak sertakan link buat videonya ya. Jadi di sini ada 2 video mengenai rigging ya. Ada metode 1, ada metode 2. Oke? Baiklah, dimulai. Mulai berdiskusi dalam kelompoknya ya. Nanti Bapak akan berkeliling untuk mengecek dan membimbing kalian. Mangga, dimulai. Oke. Oke. Barusan Bapak lihat berkeliling dari depan ke belakang, ke kanan ke kiri. Kelihatannya udah mau pada beres kan ya semuanya? Sudah ya. Pasti Pak. dong. Anak-anak Bapak kan pada pintar semua ya, pasti udah beres. Nah, Beres, Pak. tiap kelompok mangga untuk mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok Pak Sutandi ya. Mangga Pak Sutandi. Ya, oke. Terima kasih Pak Sutandi untuk pemaparannya, sangat jelas sekali. Bapak yakin teman-teman yang lainnya juga paham ya. Oh iya, jangan lupa ya, untuk hasil pengerjaannya bisa dikirimkan japri ke WA Bapak ya. Oke. Baik, Pak. Iya, Ya, Pak. Nah, sekarang kita lakukan kuis ya. Ini di sini Bapak udah kasih linknya di grup WA kelas kita.
kalian tinggal klik aja, nah, kalian kerjakan. Di sini ada ketentuannya ya. Jadi akan ada pengayaan untuk siswa yang nilai KKM lebih dari 75. Juga ada remedial untuk siswa yang nilainya kurang dari 75. Oke? Kita mulai aja ya. Mangga dimulai pengerjaan soalnya. Udah beres ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, semuanya udah ya, 23 orangnya ya. Alhamdulillah nih, semuanya mampu melewati tahap KKM. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya dong. Gak masalah ya. Ada yang nilainya 80, mungkin 85, 90, walaupun mungkin belum 100. Gak apa-apa ya, tidak selalu harus seperti Rizky Febian ya. Yang penting kita terus berproses ya untuk belajar. Nah, untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau mengutarakan? Siapa mungkin? Kang Adit? Boleh Pak. Mangga Kang Adit. Setahu Adit aja nggak apa-apa Pak ya. Iya boleh, jelasin aja. Jadi tadi bikin itu Pak, bikin rigging di hard surface. Iya. Ya nyoba-nyoba model mobil gitu. Cuman tadi mobilnya belum pakai roda, nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, bisa dilanjut lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Yang lain atau Pak, jangan Adit aja Pak. Oke, nggak apa-apa. Hari ini Adit dulu. Nanti minggu depan. Besok kita lanjut lagi ya. Besok. Oke, Pak. Siap. Pertemuan berikutnya. Untuk hari besok mungkin 4 jam ya. Banyak waktu kita untuk nge-explore lebih jauh tentang ngerigging hard surface-nya ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Turi. Tantangan buat Pak Sutendi, buat Pak Dwi, Pak. Aduh, Dwi, keringetan Pak Pak, Dwi, euy. Terus, Pak. Keringetan gini. keringetan. Padahal dari depan kamera ya Pak. Bukan masa depan kameranya Pak, di depan ibu guru, bapak guru beda Pak. Auranya gitu sama murid tuh. Auranya berbeda. Iya, Terima kasih. Aur-auran Pak ya. aur-auran. Pak Dwi waktunya kurang lebih 18 menit. Lebih sedikit. Iya Pak. Tadi sudah lengkap yang mulai dari perencanaan, dari persepsi, ya sampai ke refleksi juga, Pak, evaluasi dan pertemuan semua. Dari itu silakan kita lihat komentar dari panjang, tambahan komentarnya panjang maka. Iya. Makasih Pak Jaya. Makasih Pak kesempatannya. Itu Pak Dwi, caranya pakai metode apa ya Pak Dwi? Maksudnya saya menggunakan metode PBL Pak. PBL ya. Iya. Itu kan ya kalau menurut saya minimal itu kan demonstrasi ya Pak ya, atau gimana pelaksanaan realnya nanti pembelajaran ini Pak? Atau praktek langsung atau gimana? Siswa Diawali dulu Pak. Tadi itu dari pengetahuannya dulu gitu, konsepnya dulu. Jadi dari mengamati video Pak yang saya kasih di channel YouTube saya, ada 2 video tentang rigging gitu. Nanti buat LKPD-nya di sana poin-poinnya terdapat, misalkan langkah-langkah eksperimen riggingnya kayak gimana, terus perbandingan
rigging metode 1 dan metode 2 seperti apa. Nah, setelah itu baru di pertemuan berikutnya praktiknya Pak, seperti itu. Oh, gitu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ada praktek gitu ya Pak ya? Iya Pak. Praktek, oke. Nah ini berdasarkan pengalaman Bapak ya untuk mengajarkan metode ini berapa kali pertemuan Pak? Kalau misalkan yang barusan Pak, misalkan pengetahuannya dulu biasanya saya simpan di jam yang pendek Pak, kayak misalkan 2 jam pelajaran gitu. Soalnya semester ini saya ada yang 2 jam pelajaran, terus sisanya ada yang 5 jam, 4 jam. Soalnya kan di sekolah saya kebetulan 11 jam Pak, seperti itu. Biasanya saya prakteknya di yang 5 jam sama 4 jam seperti itu Pak. Ini kan termasuk materi yang kalau saya nilai gitu ya, yang menarik gitu ya untuk siswa itu. Iya, apalagi sekarang muncul ya game kayak gitu ya. Ini bisa jadi barangkali waktu yang walaupun 5 jam pelajaran itu nanti mungkin dirasakan sangat kurang kalau kemudian muncul kreativitas, inovasi siswa-siswa kita itu yang muncul gitu. Iya Pak. Ya kalau dalam praktek sekarang itu sudah dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup ya sudah ada. Hanya tadi tetap mungkin sudah direncanakan ya. Ini sekali lagi pengayaan dan remedial itu mungkin tidak perlu untuk 1 kali pertemuan antara ini dengan menganggap bahwa ini adalah pertemuan akumulasi atau pertemuan terakhir untuk sebuah konsep, bisa saja itu. Tapi kalau di pertemuan awal mungkin belum saatnya lah mengadakan pengayaan atau remedial gitu. Nanti saja kalau sudah terakumulasi ya sampai ke praktek, misalkan masih ada yang kurang. Nah ini baru bisa dilaksanakan pengayaan atau remedial. Kalau bentuk pengayaannya seperti apa Pak Dwi rencananya? Untuk pengayaannya ya Pak ya. Kalau pengayaan gimana Pak? Untuk materi ini bentuk pengayaannya seperti apa? Oh gitu. Kalau misalkan di pengetahuannya mungkin Pak dikasih soal pilihan ganda gitu. Iya. Jadi berupa soal lagi. Apakah tidak misalkan sekarang teknik yang tadi katanya kemudian diperkuat lagi dengan teknik yang baru atau gimana? Oh mungkin kalau itu mah ya Pak bisa Pak kalau misalkan dari keterampilannya Pak. Mungkin saya tuh kadang Pak masih bingung Pak yang misalkan yang di pengayaan kata Bapak itu misalkan di pengetahuannya gimana? Kalau di pengetahuan kan otomatis mungkin dari soal ya Pak. Kalau misalkan keterampilan mah saya masih agak kurang paham Pak. Mungkin apa misalkan dikembangin lagi gitu? Iya, kalau pada prinsipnya pengayaan itu sebetulnya lebih pendalaman gitu Pak. Kalau misalkan tentang pengetahuan ya kita lebih dalam lagi pengetahuan diberikan kepada mereka. Jangan kalau bisa jangan menambah pengetahuan baru gitu Pak, tapi konsep itu tapi diperdalam gitu ya. Berarti diperdalam lagi materinya gitu ya Pak ya? Ya, kalau dalam praktek nanti Bapak ada rencana untuk ini enggak untuk membuat pengukuran keterampilan Pak? Ada Pak. Ada. Iya. Terus bentuknya seperti apa? Yang kalau pengukuran keterampilan, misalkan nanti ya pada yang jam atau 5 jam seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu bentuk pengukuran keterampilannya seperti apa? Mungkin ada semacam rubriknya gitu Pak.
Misalkan poin 1 sampai dan poin 5. Nah, misalkan di poin 1 sesuai riggingnya rapih atau enggak gitu Pak. Terus misalkan poin 2-nya melebihi waktu ditentukan atau tidak, atau misalkan di poin ketiganya di animasinya kan saya memberikan satu contoh, apakah dimodifikasi lagi, dikembangin lagi apa tidak gitu Pak. Kalau seperti itu boleh nggak Pak? Jadi ada poin satu ya. Enggak, ini berulang kan, Bapak mungkin tahun lalu sudah melaksanakan pembelajaran ini gitu ya. Iya Pak. Jadi bisa saja itu pengukuran keterampilannya seperti itu. Kalau di sekolah Bapak sarananya mendukung nggak Pak? Alhamdulillah Pak mendukung sarananya. Jadi ini teman-teman ini mungkin kalau misalkan di sekolah kita yang tidak mendukung sarannya, nah harus seperti apa agar pembelajaran tentang konsep itu juga tetap bisa berlangsung gitu ya. Itu baik kalau infrastrukturnya mendukung. Itu saja ya Pak. Terima kasih Pak Di Mangga. Ya. Terima kasih Pak yang atas masukannya untuk Pak Di. Yang tadi disampaikan ada beberapa hal yang memang masih kurang, tapi Pak Di juga sudah menunjukkan pemilihan kandidatnya sudah ditunjukkan di awal. Pada saat belajar sudah jelas adiknya kadir mana, jadi aktor pun muncul ya. Tadi juga disampaikan untuk rencana pertemuan berikutnya ya, untuk atur nuhun Pak Dwi. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Panjang, makasih Pak Jaya untuk masukannya.